Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak hebat? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk belajar ya. Sebelum kita mulai belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini penuh berkah dan manfaat. Silakan salah satu teman memimpin doa. Hari ini kita akan mempelajari salam dalam Islam. Sebelum itu, mari kita lakukan permainan singkat. Bapak akan menyebutkan nama seorang teman, dan teman tersebut menjawab dengan salam yang benar dan semangat ya. Contohnya seperti ini. Assalamualaikum. Lalu dijawab, Waalaikumsalam. Ayo, siapa yang siap? Anak-anak, pernahkah kalian menyapa teman atau guru di sekolah dengan ucapan salam? Bagaimana perasaan kalian saat menerima ucapan salam dari orang lain? Hari ini kita akan belajar mengapa mengucapkan salam itu penting dan bagaimana cara melakukannya dengan baik. CP, capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran, sikap sosial dan emosional. Siswa dapat menunjukkan sikap sopan santun dalam berinteraksi dengan orang lain, seperti menyampaikan salam, berterima kasih, dan meminta izin dalam berbagai situasi. Indikator, menyapa orang lain dengan salam sesuai konteks sosial. Misalnya, Assalamualaikum untuk sesama muslim. Menanggapi salam dengan baik dan ramah. Memahami pentingnya memberikan salam untuk membangun hubungan yang baik. Komunikasi verbal non-verbal. Siswa dapat menggunakan komunikasi verbal dan non-verbal untuk membangun hubungan sosial yang positif, termasuk penggunaan salam dalam percakapan sehari-hari. Indikator menggunakan salam sebagai pembuka percakapan. Menyampaikan salam dengan ekspresi wajah yang ramah dan sopan. Berlatih memberikan salam dalam berbagai situasi formal dan informal. Etika sosial dan kepedulian terhadap orang lain. Siswa mengembangkan rasa empati dan kepedulian terhadap orang lain dengan menyebarkan salam sebagai bentuk penghormatan. Indikator memberikan salam kepada teman, guru, dan orang lain di sekitar. Menunjukkan kepedulian terhadap orang yang lebih tua atau membutuhkan perhatian. Tujuan pembelajaran, menumbuhkan kesadaran siswa tentang pentingnya berinteraksi dengan baik melalui salam. Membangun kebiasaan positif yang baik dapat mempererat hubungan sosial dan meningkatkan empati di kalangan siswa. Mengajarkan nilai-nilai saling menghormati dan menghargai melalui salam. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo anak-anak, amati gambar berikut. Gambar 8.2, anak-anak beragam suku dan agama sedang bermain permainan tradisional. Anak-anak, tahukah kalian apakah agama itu? Salah seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah agama itu? Beliau menjawab, akhlak yang baik. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa kesolehan seseorang dapat diamati dari perilaku sehari-hari. Semakin soleh seseorang, seyogyanya semakin baik pula akhlaknya. Kalian masih ingat bukan bahwa Rasulullah memiliki sifat yang baik? Rasulullah SAW adalah teladan dan contoh paling sempurna bagi kita. Beliau selalu berucap dan bertindak benar, menyampaikan kebenaran, terpercaya, dan cerdas. Anak yang soleh adalah anak yang selalu meneladani dan mencontoh akhlak Rasulullah SAW. Jadi jelas ya, anak soleh selalu berperilaku baik. Kali ini kita akan belajar tentang perilaku baik yang patut dimiliki, yaitu menyebarkan salam. Salam. Amati gambar berikut.
Setelah kalian mengamati gambar yang tadi, sekarang kalian diperintahkan untuk berilah komentar gambar tersebut dalam aktivitas berikut. Aktivitas kelompok. 1. Bagaimana sikap kalian ketika hendak pergi ke sekolah? 2. Bagaimana sikap kalian jika bertemu dengan sahabat? 3. Bagaimana sikap kalian jika memulai menelepon? 4. Bagaimana sikap kalian jika bertamu ke rumah sahabat? 5. Bagaimana kita perlu menyampaikan salam? Anak-anak, mari kita menjawab bersama-sama. 1. Bagaimana sikap kalian ketika hendak pergi ke sekolah? Jawaban: berpamitan kepada orang tua sebagai tanda hormat dan kasih sayang. Mencium tangan kedua orang tua untuk memohon doa restu dan keberkahan. Mengucapkan salam kepada anggota keluarga yang ada di rumah. 2. Bagaimana sikap kalian jika bertemu dengan sahabat? Jawabannya adalah tersenyum sebagai tanda keramahan dan kebahagiaan bertemu. Mengucapkan salam dengan tulus seperti Assalamualaikum atau sapaan lainnya. Menanyakan kabar sebagai bentuk perhatian dan kepedulian. Berbicara dengan sopan dan ramah, menjaga perasaan sahabat. Yang ketiga, bagaimana sikap kalian jika memulai menelepon? Jawaban: pastikan waktu untuk menelepon tepat waktu, tidak mengganggu aktivitas orang yang akan dihubungi, bersikap sopan saat menelepon, misalnya dengan berbicara menggunakan nada suara yang lembut, mengucapkan salam atau sapaan awal seperti Assalamualaikum atau selamat pagi, siang, ataupun sore. 4. Bagaimana sikap kalian jika bertamu ke rumah sahabat? Jawaban: mengucapkan salam saat tiba di depan rumah, mengetuk pintu dengan sopan dan menunggu dipersilakan masuk, bersikap santun dan menjaga tata krama selama di rumah sahabat, tidak berlama-lama jika tidak diperlukan agar tidak merepotkan tuan rumah, mengucapkan terima kasih sebelum pulang. 5. Mengapa kita perlu menyampaikan salam? Jawaban: menjalin silaturahmi, mengamalkan ajaran agama, menciptakan suasana damai dan penuh berkah, menunjukkan kesopanan dan keramahan, memulai interaksi dengan cara yang baik. Menurut anak-anak Bapak sekalian, bagaimana seharusnya sikap kita ketika bertemu atau hendak berpisah dengan orang lain? Mengapa kita perlu menyampaikan salam? Bacalah kisah berikut. Jabir bin Abdullah mengisahkan bahwa setelah dia memeluk Islam, Nabi Muhammad SAW selalu menyambut kedatangannya dan selalu menyapanya sambil tersenyum. Abdullah bin Haris pun mengisahkan bahwa dia belum pernah melihat orang yang lebih sopan daripada Nabi SAW. Rasulullah SAW selalu mendahului menyapa. Rasul menyampaikan salam ketika bertemu dengan siapapun, laki-laki, perempuan, atau anak-anak. Jika seseorang ingin berbicara dengannya, Nabi SAW tidak pernah berpaling dari orang itu hingga orang itu pergi. Setiap kali berjabat tangan dan dengan siapapun, Nabi tidak pernah melepaskan tangan orang itu hingga orang itu sendiri melepaskannya. Menyampaikan salam termasuk perilaku yang terbaik. Dikisahkan, seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, mana ajaran Islam yang terbaik? Rasulullah SAW menjawab, memberi makan kepada fakir miskin dan memberi salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang belum engkau kenal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Anak-anak, tahukah kalian apakah salam itu? Salam artinya damai. Salam juga berarti pernyataan hormat, tabik ataupun ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana ucapan salam itu? Kapan ucapan salam itu disampaikan?
Bagaimana jawaban salam? Siapa yang lebih dahulu mengucapkan salam? Ucapan salam yang lengkap yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, semoga keselamatan, kasih sayang, dan keberkahan Allah tercurah kepada kalian. Salam disampaikan ketika kita bertemu. Salam diucapkan ketika hendak berpamitan atau berpisah. Salam diucapkan ketika masuk rumah. Salam diucapkan ketika hendak bertamu ke rumah orang lain. Salam diucapkan juga ketika memulai menelepon. Orang yang mendengar ucapan salam hendaknya menjawab dengan ucapan serupa. Berikut jawaban salam yang lengkap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, semoga keselamatan, kasih sayang, dan keberkahan Allah tercurah kepada kalian. Jika mendengar ucapan salam, maka kita wajib menjawab. Allah SAW berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Artinya, dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Surat An-Nisa ayat 86. Lalu, siapa yang lebih dahulu menyampaikan salam? Dari kisah di atas, kita menjadi tahu bahwa Rasulullah SAW mendahului menyapa dan menyampaikan salam ketika bertemu dengan siapapun, baik laki-laki, perempuan, ataupun anak-anak. Menurut Rasulullah SAW, orang yang memulai salam adalah orang yang paling utama di sisi Allah. Rasulullah SAW juga mengajarkan, hendaklah orang yang berkendaraan memberi salam kepada orang yang berjalan kaki. Orang yang berjalan kaki memberi salam kepada orang yang duduk. Kelompok orang yang sedikit memberi salam kepada kelompok yang banyak, dan kelompok orang yang muda memberi salam kepada kelompok yang tua. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bagaimana kesan kalian dengan ajaran Islam tentang salam? Indah bukan? Anak-anak, Rasulullah SAW juga mengajarkan, maukah kalian aku tunjukkan suatu perbuatan? Jika kalian melakukannya, maka kalian akan saling mencintai. Sebarkanlah salam di antara kalian. Bagaimana menyebarkan salam dan menjadikan kita saling menyayangi? Salam berarti ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berarti penghormatan atau tabik atau permisi. Salam juga berarti damai. Ketika mengucapkan Assalamualaikum, di dalam benak kita juga berkata, saya menjaga keselamatanmu, maka kamu juga harus menjaga keselamatanku. Mari kita menjaga perdamaian. Menyampaikan salam hukumnya sunnah. Jika mendengar ucapan salam, maka kita wajib menjawabnya. Berarti, jika saya mengajak damai, maka kalian wajib menjaga damai juga. Atau, jika kalian mengajakku damai, maka saya wajib menjaga damai juga. Negara kita adalah negara yang beragam suku, bahasa, dan agama. Walaupun berbeda-beda, kita tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu Indonesia yang aman dan damai. Kita wajib menjaga negara kita agar tetap aman dan damai. Anak-anak, mari kita membuat aktivitas kelompok. Tugasnya adalah 1. Buatlah peta konsep tentang salam bersama kelompok kecilmu.
Kalian dapat berkreasi dalam bentuk, warna, tulisan, atau gambar. Kalian dapat menggunakan beragam media, kertas bekas, kertas karton, atau paparan menggunakan teknologi informasi. 2. Paparkan hasil belajar kelompokmu di depan kelas. Alhamdulillah, hari ini kita telah belajar tentang salam. Dari pembelajaran ini, kita tahu bahwa ucapan salam memiliki arti yang sangat baik, yaitu mendoakan keselamatan, rahmat, taufik, dan berkah bagi orang lain. Kita juga belajar bahwa mengucapkan dan menjawab salam adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semoga kita semua dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Coba sekarang, siapa yang bisa berbagi apa yang paling kalian sukai atau pelajari dari materi hari ini? Bagaimana kalian akan menerapkan ucapan salam di sekolah, rumah, atau lingkungan kalian? Ingat anak-anak, salam bukan hanya sekedar ucapan, tetapi juga doa. Dengan salam, kita menyebarkan kebaikan dan menciptakan suasana yang penuh kedamaian. Jadi, mulai hari ini, jadilah anak-anak soleh yang selalu mengucapkan salam kepada siapapun. Sebelum kita akhiri pelajaran, marilah kita tutup pelajaran dengan membaca doa bersama. Silakan salah satu teman memimpin doa setelah belajar. Bapak akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.